Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di kelas Sejarah Indonesia bersama Ibu Anita Fitriani. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalian sudah mengetahui berbagai macam akulturasi atau percampuran budayaan antara Hindu-Buddha dengan kebudayaan yang ada di Nusantara. Sekarang akan dilanjutkan dengan materi tentang akulturasi budaya yang terjadi ketika Islam masuk ke Nusantara. Mari kita belajar bersama. Pengaruh kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi yang melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Mengapa disebut kebudayaan Islam Indonesia? Karena kebudayaan Islam yang masuk ke Indonesia bercampur dengan budaya yang sudah ada terlebih dahulu. Masuknya Islam tersebut tidak berarti kebudayaan Hindu dan Buddha yang sudah lama itu menghilang. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Akulturasi budaya tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang. Nah, kita akan membahas berbagai bidang yang mendapat akulturasi dari budaya tersebut. Nah, gambar ini menunjukkan adanya percampuran antara masuknya Islam dengan pengaruh Hindu-Buddha yang masih ada. Nah, bentuk bangunan ini masih menyerupai bentuk bangunan di zaman Hindu-Buddha, tetapi ini merupakan bagian dari masjid. Nah, itu salah satu contoh dari akulturasi budaya Islam di Indonesia. Nah, wujud akulturasinya apa saja? Yang pertama, dari seni bangunan. Nah, wujud akulturasi dalam seni bangunan dapat terlihat pada bangunan masjid, makam, dan istana. Masjid adalah tempat ibadah orang Islam. Di Indonesia, istilah masjid biasanya menunjuk pada tempat untuk menyelenggarakan salat Jumat. Masjid di Indonesia biasanya mempunyai ciri khas tersendiri, di antaranya sebagai berikut. Pertama, atapnya berbentuk atap tumpang, yaitu atap bersusun. Jumlah atap tumpang itu selalu ganjil, ada 3 ataupun 5. Nah, anak-anak bisa memperhatikan bangunan masjid yang biasanya ada di desa-desa. Nah, bangunan lama itu biasanya atapnya akan berlapis-lapis. Kemudian 2, tidak adanya menara. Pada masa itu masjid yang punya menara hanya Masjid Banten dan Masjid Kudus. Yang ketiga, biasanya masjid dibuat dekat istana, berada di sebelah utara atau di selatan. Biasanya didirikan di tepi barat alun-alun. Letak masjid ini melambangkan bersatunya rakyat dan raja. Karena kalau kita sudah berada di dalam masjid, tidak ada lagi istilah perbedaan kasta, semuanya sama, sehingga di sana dikatakan bersatunya rakyat dan raja. Kemudian yang kedua, dari aksara dan seni sastra. Nah, terjadi juga akulturasi dari aksara dan seni sastra. Wujud akulturasi dalam seni sastra terlihat dari tulisan atau aksara atau huruf yang dipergunakan, yaitu menggunakan huruf Arab Melayu. Dan isi ceritanya juga ada yang mengambil hasil sastra yang berkembang pada zaman Hindu. Nah, artinya walaupun menggunakan bahasa Arab Melayu, tetapi dalam ceritanya itu masih bisa menggunakan tokoh-tokoh perwayangan misalnya yang ada pada zaman Hindu. Artinya walaupun Islam masuk tidak berarti langsung menghilangkan kebudayaan yang sudah ada terlebih dahulu, tetapi bercampur atau berakulturasi sehingga memunculkan kebudayaan baru. Nah, contohnya ada hikayat. Hikayat yaitu cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah. Hikayat ditulis dalam bentuk peristiwa atau tokoh sejarah. Yang kedua ada yang namanya babat. Babat adalah kisah rekaan pujangga keraton, sering dianggap sebagai peristiwa sejarah, contohnya babat Tanah Jawi. Yang ketiga suluk.
adalah kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf. Artinya suluk ini berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. Bentuk seni sastra tersebut di atas banyak berkembang di Melayu dan Pulau Jawa. Kedatangan Islam ke Indonesia membawa pengaruh cukup besar bagi kebudayaan Indonesia, tetapi bukan berarti menghapus semua yang ada sebelumnya. Nah, seperti yang Ibu katakan sebelumnya, bahwa Islam masuk tidak serta-merta menghilangkan kebudayaan yang sudah ada, tetapi kebudayaan Islam masuk perlahan-lahan berbaur dengan kebudayaan sebelumnya. Misalnya kesenian wayang yang telah ada sebelum kedatangan Islam. Bahkan wayang ini digunakan para wali untuk menyebarkan agama Islam. Artinya, kisah perwayangan masih dipakai tetapi disisipi dengan ajaran-ajaran Islam. Misalnya yang awalnya tembang-tembang yang menggunakan uh, kebudayaan Hindu diubah menjadi syair-syair Islam. Kita lanjutkan. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Dalam pemerintahan sebelum Islam masuk, sudah berkembang pemerintahan yang bercorak Hindu-Buddha. Sistem pemerintahan yang bercorak Islam, rajanya bergelar sultan atau sunan. Seperti halnya para wali, dan apabila raja meninggal, tidak lagi dimakamkan di candi tetapi dimakamkan secara Islam. Artinya, sistem pemerintahannya masih relatif sama, namun gelar rajanya berubah. Sultan menggunakan gelar sultan atau gelar sunan. Nah, sistem kalender. Nah, ini sedikit berubah. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka. Dalam kalender Saka ditemukan nama-nama pasaran hari seperti Legi, Paheng, Pon, Wage, dan Kliwon. Setelah berkembangnya Islam, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan seperti tahun Hijriah. Nama-nama bulan yang digunakan adalah 12, sama dengan penanggalan Hijriah. Demikian pula nama-nama bulan mengacu pada bahasa bulan Arab. Nah, di sini anak-anak bisa lihat misalnya Sura. Sura itu sama dengan Muharram, Safar, Safar, Mulut, Rabiul Awal, sampai seterusnya. Walaupun penggunaan bahasanya berbeda, tetapi ini diambil dari penanggalan Hijriah. Nah, itu salah satu akulturasi yang terjadi di sistem kalender. Pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, respon masyarakat Indonesia terhadap masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Secara umum, akulturasi diartikan sebagai sebuah proses perpaduan dua kebudayaan atau lebih sehingga melahirkan bentuk kebudayaan yang baru. Akan tetapi, unsur-unsur penting dari masing-masing kebudayaan tidak hilang atau masih terlihat. Dengan demikian, proses akulturasi akan terjadi apabila masing-masing kebudayaan yang saling berpadu itu seimbang. Artinya, akulturasi itu tidak menghilangkan salah satu budaya, tetapi terjadi keseimbangan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Terlepas dari berbagai macam teori yang muncul tentang penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia, tidak semua pengaruh budaya India ditiru oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia telah memiliki lokal genius. Lokal genius yaitu kemampuan masyarakat Indonesia untuk menyaring dan mengolah budaya asing yang masuk dan disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Masuknya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia juga telah melahirkan akulturasi antara kebudayaan Hindu, Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli. Hal ini terjadi karena antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli sama-sama kuat. Nah, kesimpulannya dari pembahasan ini, dari apa yang kita pelajari hari ini, kita bisa mengetahui bagaimana harusnya kita bersikap dan bertindak ketika kita mendapatkan pengaruh dari kebudayaan lain. Karena nenek moyang kita sudah mengajarkan, walaupun adanya masuk kebudayaan Hindu, kebudayaan Islam, mereka tetap mempertahankan lokal genius atau kebudayaan asli. Nah, itu yang harus kita pegang sampai sekarang.
Artinya walaupun kita mendapat pengaruh dari luar, mudah mengakses segala kebudayaan dari luar, kita sebagai warga negara yang baik harus tetap bisa menjaga kebudayaan asal kita, sehingga kita tidak kehilangan jati diri bangsa. Nah, semoga pelajaran yang singkat ini bisa memberikan manfaat untuk anak-anak, memberi pengetahuan yang baru, sehingga nantinya anak-anak bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Pesan terakhir dari Ibu, tetap pakai masker, jaga jarak, patuhi peraturan pemerintah agar kita bisa terhindar dari wabah COVID-19 ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.